Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kali ini saya mencoba mengupas tentang tema bagaimana memahami hubungan antara sains dengan spiritualitas. Karena terkadang banyak ya di antara kita mencoba mempertentangkan keduanya. Bahkan kalau kita menelusuri literasi tentang ini itu banyak sekali ya literatur yang mengungkap bagaimana konfrontasi antara kaum saintifik dengan kaum agamawan. Ya, seperti misalnya di novel-novel Dan Brown ya. Ya, bagaimana kelompok-kelompok Illuminati yang berada atau berdiri di pihak sains itu berlawanan dengan kelompok agamawan itu. Sampai-sampai seperti kasus bagaimana Galileo dihukum mati ya, dan lain sebagainya lah. Nah, sebenarnya baik sains maupun spiritualis sebenarnya tujuannya adalah bagaimana menguak misteri semesta ini, bagaimana menguak misteri kehidupan ini ya. Nah, kalau sains mereka bergerak untuk menguak misteri semesta, misteri kehidupan ini melalui makrokosmos. Sementara kalau spiritualis mereka mencoba menguak misteri kehidupan, misteri semesta itu melalui mikrokosmosnya. Nanti sebenarnya kedua-duanya akan ketemu ya. Nah, yang pertama kelompok saintifik ya, sampai di era Newton ya, mereka baru menemukan hukum-hukum fisika klasik gitu. Tapi setelah itu kemudian ditemukan yang namanya fisika kuantum, dimana di situ akhirnya ditemukan sebuah fenomena atau gejala sebuah dunia yang dimana hukum-hukum fisika klasik tidak bekerja di situ. Dan hukum-hukum fisika kuantum itu kemudian menunjukkan gejala-gejala tentang keberadaan sebuah alam di mana hukum-hukum fisika klasik tidak bekerja. Di situ mereka menemukan sebuah gejala atau fenomena di mana yang sangat sering dijumpai oleh kaum spiritualis. Ya, seperti misalnya fenomena santet. Itu ternyata ya itu bisa dijawab dengan teori entanglement ya. Di mana dua objek itu bisa saling mempengaruhi ketika dia berada dalam frekuensi yang sama walaupun pada jarak dan ruang waktu yang berbeda. Itu. Nah, demikian pula di kelompok spiritualis pun kemudian menemukan fenomena itu gitu. Ketika dia mencoba masuk ke dalam diri, meniti ke dalam diri, ya, mereka pun sebenarnya mencoba untuk menelusuri fenomena menapaki fenomena itu. Dan mereka kemudian bisa menemukan atau merasakan gejala-gejala itu. Jadi pada situasi tertentu ya, sebenarnya kemudian mereka ketemu gitu. Kalau saintifik dia bekerja dengan bagaimana mengungkap
misteri semesta melalui sistem kausalitas. Ya, karena yang bekerja di semesta ini kan adalah semua didasari pada kausalitas. Jadi sebenarnya kaum saintifik itu adalah bagaimana mengungkap kausalitas itu yang bekerja di alam semesta ini. Karena tidak ada yang bisa lepas dari kausalitas itu, dan kausalitas ini yang disebut sebagai hukum-hukum semesta. Ya, kalau di kaum spiritualis menyebutnya sebagai sunnatullah. Nah, sebenarnya antara sunnatullah dengan kausalitas itu adalah satu barang yang sama. Itu. Nah, jadi ketika kaum spiritualis kemudian melakukan tadi aktivitas itu, bagaimana meniti ke dalam diri, ya, menelusuri alam mikrokosmos, ya mereka pun akhirnya akan sampai kepada alam tadi, alam gelombang itu. Artinya mereka menemukan gejala gelombang itu, di mana mereka bisa misalnya bisa melakukan fenomena tadi, ya, terhubung dengan sebuah seseorang yang melintasi jarak yang sangat jauh dan di dalam ruang yang berbeda gitu. Ya, mereka bisa melakukan itu dengan membangun, menguatkan kekuatan batinnya. Misalnya mereka bisa mempengaruhi seseorang dengan kekuatan batinnya dan lain sebagainya, ya. Nah, itu ternyata di dunia saintifik fenomena seperti itu kan bisa dirumuskan, bisa ditemukan gejalanya. Itu. Ya, jadi sebenarnya adalah ketika di satu sisi kita mencoba menguak fenomena makrokosmos, di satu sisi sebenarnya dengan cara mikrokosmos pun kita akan menemukan hal yang sama. Makanya kan di spiritualis dikatakan bahwa alam semesta ini sebenarnya ada di dalam dirimu. Jadi tidak ada pertentangan, ya, sampai pada titik tertentu tidak ada pertentangan antara kelompok saintifik dan kelompok spiritualis. Malah pada titik tertentu, ya, mereka kemudian ketemu. Itu hanya pada jalan yang berbeda. Nah, seandainya kedua kekuatan itu digabungkan, kedua jalan itu digabungkan, maka itu akan menciptakan sebuah kolaborasi yang luar biasa. Jadi kalau ada sebuah kitab yang membahas bagaimana meniti ke dalam diri, kemudian itu dihubungkan, dirumuskan dalam bentuk rumus-rumus matematika dan fisika, itu adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya sudah ada itu kitabnya, sudah ada yang menciptakan itu. Dan mungkin di media sosial sudah beredar itu, ya, sebuah kitab, sebuah karya yang menggabungkan, ya, bagaimana meniti ke dalam diri, tapi itu kemudian dirumuskan dalam rumus fisika, matematika, sehingga kemudian seorang pejalan rohani itu bisa menyadari gitu, ya. Mereka bisa memahami bahwa oh, ternyata untuk masuk kepada yang namanya alam akhirat itu, ya, alam goib itu, ya, ada metodologinya, ada caranya gitu. Dan cara-cara itu kemudian dirumuskan secara matematis. Itu hal yang luar biasa. Nah, jadi memang kalau di era-era sebelumnya ini dua hal yang bertentangan, tetapi di era sekarang dengan perkembangan teknologi komunikasi, ya, dengan orang sekarang memahami yang namanya frekuensi, energi, gelombang, ya, hukum-hukum fisika kuantum, akhirnya
ternyata dengan itu kan semua mengungkap tentang fenomena-fenomena spiritualis itu tadi, dunia spiritual itu, ya. Jadi tidak ada lagi konfrontasi di antara keduanya. Dan kitab yang luar biasa tadi itulah yang menggabungkan perspektif dari keduanya. Itu. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Jadi di satu sisi ketika kita mencoba melakukan atau mengungkap misteri makrokosmos ini dengan membuka hijab-hijab kausalitas itu, kita akan sampai kepada sebuah pemahaman bahwa ada sebuah realitas yang tidak bisa kita gapai secara fisik, ya. Itulah kalau dalam saya disebut sebagai lubang hitam itu, black hole itu. Jadi kaum fisikawan sampai saat ini tidak ada yang bisa mengungkap misteri black hole itu. Nah, dalam ternyata bagi kaum spiritualis ya, yang disebut sebagai fenomena black hole itu juga mereka bisa menemukannya. Ada sebuah alam di mana ya di situ sudah kesadaran fisik jasmani sudah hilang di situ. Nah, hanya saja ya kedua-duanya ya, antara di kelompok atau di pihak saintifik mereka bisa merumuskan dan menemukan fenomena atau gejala itu, bahkan bisa merumuskannya dalam bentuk matematika, tetapi mereka tidak bisa mengalami atau masuk ke dalam fenomena itu atau masuk ke dalam black hole itu. Nah, demikian pula kaum spiritualis pun kadang mereka hanya mengalami gejala-gejala itu, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa masuk sepenuhnya ke situ. Ada beberapa yang bisa masuk ke situ karena ternyata di situ ada sebuah jembatan yang harus dilewati. Ya, dalam saintifik pun mereka menemukan itu, ada yang namanya jembatan ya. Di situ ada sebuah jembatan dalam sains itu, saya lupa namanya. Jadi untuk masuk kepada alam gelombang itu harus melewati jembatan itu. Demikian pula di kelompok spiritualis pun seperti itu. Jadi harus ada sebuah jembatan ya. Nah, itu yang disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim ya, jalan pintas untuk masuk kepada alam itu. Nah, ternyata ya misteri black hole itu yang disebut kaum spiritualis menyebutnya sebagai alam rohani. Untuk masuk ke dalam alam rohani itu ya harus melewati sebuah jembatan. Karena rohani itu sudah di luar dari jangkauan fisik kita. Ya, dia bukan sekedar metafisik, tapi dia lebih dari metafisik itu sendiri. Kalau di alam metafisik, nah ini kaum spiritualis itu kadang mereka sudah masuk di alam metafisik, tetapi kadang terjebak kepada metafisik infra. Ya, dari alam metafisik ya masih ada lagi satu yang harus dia capai, itu yang disebut sebagai alam rohani atau alam akhirat. Untuk masuk ke alam rohani, alam akhirat itu harus melalui sebuah jembatan khusus. Nah, itu. Jadi kalau kaum saintifik sudah menemukan yang namanya gejala-gejala alam metafisika itu ya, dia sudah masuk di situ. Tetapi untuk masuk kepada black hole-nya itu yang mereka tidak bisa menemukan rumusannya di bagaimana situasi di black hole itu. Karena di black hole itu yang disebut sebagai, kalau kaum spiritual menyebut sebagai alam ruhani atau alam kodim. Di situ alam yang tidak terdeskripsi, tidak terdefinisi dan tidak terukur. Gitu. Nah, untuk masuk ke situ harus melewati sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, inilah yang harus kita cari, yang harus kita temukan, bagaimana menemukan jembatan itu untuk bisa masuk ke
alam rohani, itu bisa masuk ke black hole. Dan disitulah kemudian perjalanan rohani kita dimulai untuk menemukan Sang Maha Rohani. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.